Halo teman-teman Pipsi sekalian, selamat siang. Welcome to Di talk show ini kita akan berbagi banyak inspirasi, terus tips untuk kalian semua sobat mahasiswa. Pada kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik teman-teman. Judulnya adalah menaklukkan literatur. Strategi jitu mengolah data dan menyusun kerangka skripsi. Tapi sobat Pipsi sekalian, jangan risau, jangan khawatir. Walaupun judulnya terdengar seram atau kita suka takut nih sama kata-kata skripsi buat para mahasiswa, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan bahas tuntas di sini dari mulai pencarian data, pengolahan data, terus pemilah-milahan mana yang harus dibawa dan tidak, hingga menjadi satu buah skripsi yang utuh dan bisa membuat teman-teman lulus. Untuk teman-teman yang lambat lulus, nonton ini ya. Kita tonton sampai akhir. Tapi teman-teman, saya di sini nggak sendiri. Saya di sini sama seseorang yang sangat ahli dalam bidang literatur. Dia adalah sosok penggiat literasi. Welcome to Iqbal Fadila. Halo, jadi, halo ya. Nah, Mas Iqbal ini tuh udah banyaklah berkecimpung dalam hal-hal literatur kayak gini. Dari jangankan skripsi ya guys ya. Jurnal-jurnal yang masuk ke Scopus aja itu tuh udah cetek lah buat Mas Iqbal ini ya. Bukan begitu Mas Iqbal? Betul. Luar biasa. Sebenarnya saya sangat tergugah sekali untuk nanya Mas Iqbal karena dari 18 tahun hidup ini tuh kesempatan utama banget loh Bus biar bisa ketemu Mas Iqbal ini. Nah, sekarang untuk pertama kali hal pertama yang bisa kita coba cari dari skripsi ini itu data. Kan kita butuh data yang relevan ya. Data yang relevan, terus data-data yang sekiranya tidak ketinggalan zaman lah gitu. Nah, yang kita pertanyakan nih, gimana sih cara buat nyari data yang relevan dan bisa untuk masuk atau kita buat skripsi itu? Mungkin kita awali dari struktur hierarki pengambilan data dulu ya. Kan memang menjadi fenomena yang menarik di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa akhir ya, ketika mereka akan melaksanakan tugas akhir yaitu skripsi, mereka kewalahan ketika mencari data. Bahkan kalau ditelusuri lebih awal gitu, bahkan mereka juga kadang bingung mencari judul gitu. Cuman sekarang karena kita pembahasannya ada di data, mungkin awal itu pertama kita tentu saja ya mencari referensi yang relevan. Bagaimana sih caranya? Mungkin pertama ini juga pasti mahasiswa udah nggak asing lah sama yang namanya Google Scholar gitu. Oh iya. Google Scholar, terus ada website lain kayak JS Store, terus PubMed, ProQuest atau perpustakaan digital kampus yang lainnya lah. Itu pertama, mungkin untuk mencari referensi data yang sesuai dengan judul mereka, itu mungkin bisa dicari di website resmi dari Google lah gitu, website pengindeks. Terus yang kedua tentu saja ya peran penting dari buku itu sendiri ya, karena memang mahasiswa tidak jauh dari kegiatan pembacaan buku. Terus juga kegiatan di kelas juga kan kita seringkali mengacu kepada buku gitu ya. Jadi perlu menjadi peran penting lah buku ini ketika mencari data dalam kegiatan menulis skripsi gitu. Terus tentu saja buku-buku mata kuliah yang saat di kelas diajarkan gitu, karena memang buku-buku mata kuliah ini kan sudah diafirmasi oleh kampus gitu soal kekredibelan si referensi ini. Terus ya bisalah dari jurnal-jurnal atau literatur lainnya. Terus
kalau masalah kredibel atau relevansi dengan zaman sekarang, itu kita bisa mencari dengan keyword bukan keyword atau mencari jurnal-jurnal yang memang diterbitkan 5 sampai 10 tahun terakhir. Oke. Itu ya urgensinya adalah yaitu apa sih? Menyambung apa sih namanya itu tuh? Apa tuh? Rel. Ya, menyambung kegiatan penelitian lah. Oke. Supaya kita nggak nggak terlalu jauh ke teori-teori yang dulu diungkapkan di masa lampau gitu. Oke. Oh ya, berarti dari Mas Iqbal tadi kita kasih tahu bahwa ketika kita mencari sebuah data itu tuh kita harus tadi yang terbaru itu cari yang jurnalnya itu range-nya 5 tahun ke belakang ya? 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun ke belakang agar supaya si kata-kata ya teori-teorinya itu tetap relevan ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Tapi dari sekian banyak hal-hal itu kan berarti kita udah dijabarkan dengan jelas gitu ya, kayak buku segala macam dijabarkan dengan jelas bagaimana cara mencari referensi yang baik ketika ingin menyusun skripsi. Tapi kan banyak sekarang kasus di mana mahasiswa bahkan sampai semester yang lewat aktif, misalnya semester 2 digit lah gitu kan ya. Nah, itu kan berarti ada tanda tanya baru nih. Kenapa udah dihidangkan referensi cara mencarinya dengan segembleng itu, tapi masih kesulitan gitu? Kira-kira ada teknik-teknik tertentu nggak sih dalam pencarian referensi-referensi ini? Untuk menjawab keresahan itu sebenarnya cuman satu ya. Oke. Yaitu sering-sering untuk diskusi dengan dosen pembimbing gitu. Karena kalau by data ya, saya juga kan punya teman-teman yang memang beliau adalah orang-orang yang udah lewat masa aktifnya gitu. Oke. Cuman orangnya mungkin nggak bisa saya sebutkan dulu ya. rahasia ya. Cuman ada teman saya lumayan banyak. Oke. Yang menjadi kendala bagi mereka itu justru memang mereka itu gak ngerjain gitu, bukan terkendala dalam proses pengerjaan. Oh, oke. Justru mereka tuh risih dengan hal-hal seperti dosen pembimbingnya yang susah dihubungi, terus ya yang dosen-dosen agak ribet gitu lah. Ya. Nah justru mereka itu terkendalanya ya di situ. Dan kalau tadi pertanyaannya teknik? Ya teknik ya itu harus lagi-lagi ya emang harus diskusi sama dosen pembimbing juga tentunya. Oh oke. Oke, berarti sebenarnya masalahnya cuma 2 ya Mas ya? Kayak internal dan eksternal tadi kan. Betul. Internalnya karena emang malas gitu kan. Eksternalnya karena ya faktor dosen pembimbing yang sudah ditemui atau ya segala macam gitu ya. Oke. Berarti untuk mencari referensi teknik-teknik untuk mendapatkan referensi yang tepat berarti harus banyak diskusi sama dosen pembimbing, bukan gitu? Betul. Oke. Tapi setelah kita dapat data, dapat referensi yang cocok dan berkoherensi sama skripsi kita, kira-kira gimana sih Mas cara mengolahnya? Tapi sebelum jawab dulu, kita lihat pesan-pesan yang berikut ini. Baik, Sobat Pipsi sekalian, kita masuk ke segmen 2. Kita akan bahas tentang cara-cara mengolah data. Kan di segmen sebelumnya kita udah bahas nih, gimana cara mencari, gimana cara mendapatkan referensi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi kita. Sekarang kita bakal bahas cara untuk mengolah data tersebut. Oke, Mas Iqbal, kita sekarang pengen ngobrol tentang cara mengolah data nih. Oke, kira-kira bagaimana nih cara mengolah data dari yang sudah didapatkan kemarin? Yang pertama mungkin kita harus mengenali dulu ya jenis penelitian kita itu apa. Oh. Yang kan ada 2 jenis pendekatan ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Mungkin saya akan lebih condong ke kualitatif aja ya, karena memang sejauh ini saya belum pernah melakukan penelitian secara kuantitatif gitu. Jadi ya
minim lah pengetahuan saya tentang kuantitatif. Oke. Tapi saya bisa memberikan beberapa tips untuk melakukan pengolahan data sampai interpretasi data itu. Yang pertama, tentu kita melakukan wawancara atau observasi ke lapangan lah gitu. Itu setelah kita menemukan data dari hasil wawancara tersebut, kita itu perlu yang namanya mentranskrip si data tersebut. Oh iya. Nah, setelah ditranskrip, sebelumnya di transkrip juga kita, kalau saya pribadi itu ketika saya mentranskrip sebuah audio, misalkan audio hasil wawancara, itu saya tidak melewatkan yang namanya kalimat-kalimat yang muncul dari si responden itu seperti mimik muka, lalu si intonasi nada, itu kita harus perhatikan hal-hal tersebut kayak nah seperti ungkapan-ungkapan seperti itu tuh kita jangan kita lewatkan gitu, karena memang hal itu tuh nanti berimpact kepada interpretasi kita sendiri gitu. Mungkin dari situlah langkah awalnya ya kita mentranskrip si datanya dulu. Oke, berarti ketika kita ingin mengolah data-data tersebut, cara yang paling utama yang biasa digunakan itu mentranskrip data itu ya. Apalagi dalam pendekatannya kualitatif tadi. Ya, kualitatif. Ya, berarti dari wawancara kita transkrip dulu audionya, dan jangan pernah lupakan soal apa tadi? Mimik muka, terus intonasi nada. Oke, berarti cara mengolah data itu pertama tadi kita harus mentranskrip terlebih dulu ya audionya dari si narasumber. Ya. Itu biasanya dalam pendekatan yang kualitatif tadi. Oke, setelah kita transkrip nih dengan tidak melupakan tadi mimik muka dan intonasi suara. Ya. Oke, kadang ada nih teman-teman yang ketika dalam pengolahan data itu kesulitan dan kebingungan dalam cara menginterpretasikannya gitu. Nah, apa sih kira-kira solusi buat kebingungan ini gitu, Mas Iqbal? Untuk kebingungan itu sendiri ya, sebenarnya itu hal yang bisa mahasiswa latih. Oh, bisa. Karena memang si tafsiran dari hasil data itu kan memang perlu diketahui, memang kualitatif itu kan sangat subjektif. Karena memang si data itu kita yang menafsirkan sendiri. Nah, tadi kebingungan muncul ketika kita sudah mempunyai data tapi kita tidak bisa menafsirkan teks tersebut. Mungkin saran saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang sekarang menggeluti skripsi terkhusus kualitatif, atau ya mahasiswa-mahasiswa awal baru yang masih fresh lah gitu di kalangan mahasiswa, mungkin membaca buku adalah suatu kegiatan yang solutif buat masalah penafsiran tadi. Soalnya ketika kita membaca buku itu tuh sekaligus pikiran kita itu mengandaikan sesuatu gitu, sesuatu makna. Jadi ketika kita membaca buku, mata kita melihat, otak kita kan mengandaikan gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sebuah pelatihan lah gitu supaya kita bisa mencerna apa yang dimaksud oleh si penulis tulis gitu. Oke, berarti solusinya adalah kita harus membaca buku ya? Ya, harus membaca buku. Tapi berarti ini menjadi masalah serius ketika ada mahasiswa yang tidak memiliki minat dalam membaca buku dong? Dengan perkembangan zaman ya, memang sekarang teks itu jarang digandrungi ya. Terbukti dengan banyaknya referensi yang diambil oleh mahasiswa itu kan bisa jadi dari YouTube. Yang di sana kan di YouTube itu kan yang ditampilkan adalah audio visual gitu. Nah, itu tuh sebenarnya banyak juga channel-channel YouTube yang mengajarkan kita literasi tentang pendidikan atau akademik lah gitu. Nah, itu tuh kalau memang dia
kurang minat dalam membaca, ya coba aja buka di YouTube, terus dengerin dan ya lihatlah proses-proses mereka menjelaskan gitu. Oh, oke. Berarti dengan perkembangan yang sangat pesat ini, Iya. buku sebenarnya nggak jadi bahan utama juga. Masih banyak alternatif lain ternyata ya. Cuman tetap ya buku sebagai referensi utama. Oh, oke. Berarti yang lain itu kayak nonton YouTube atau misalnya kita cari channel-channel yang bisa mendukung, itu mah support aja gitu ya. Iya. Ya, tetap harus bisa dan mau untuk membaca buku. Betul. Oke, boleh. Nah, setelah kita tahu nih cara mengolah data yang baik, kan udah kita dapetin, udah kita olah, harus disusun dong. Betul. Harus disusun dong. Kalau misalnya nggak disusun ya nggak jadi skripsi kita kan. Nggak lulus ini kan. Makanya. Nah, sekarang kita berarti masuk kepada penyusunan kerangka skripsi nih, Mas Iqbal. Gimana tuh kira-kira tips-tipsnya gitu? Tips-tipsnya setelah kita mempunyai hasil penafsiran ya. Dalam struktur kepenulisan itu sendiri mungkin bisa kita sistematiskan apa yang ingin kita sampaikan dalam sebuah tulisan. Oke. Misalkan sebenarnya karya tulis ilmiah itu cukup simpel sebenarnya ya. Cuman bentukannya aja yang berbeda gitu. Yang membuat rumit itu kan sebenarnya bentuk-bentuknya. Ada misalkan di pakemnya skripsi itu harus ada subbab-subbab yang memang harus dijelaskan secara detail. Oke. Dan sebenarnya kalau penulisan itu sendiri cukup di pendahuluan, lalu pembahasan, yang ketiga kesimpulan gitu. Oke. Nah, biasanya di pendahuluan itu kita mengantarkan si pembaca untuk mengetahui apa yang akan kita bicarakan. Misalkan kita mau ngomongin fenomena tarif jasa dakwah misalkan. Oh. Nah itu tuh kita bahas dulu di pendahuluan gitu. Fenomena-fenomena yang terjadi di misalkan kita kerucutkan di Indonesia aja lah ya. Karena kita nggak tahu ya di Yaman gimana dakwahnya. Perlu diketahui ya Kang, sebenarnya si struktur kepenulisan ini cukup simpel sebenarnya. Kita sebenarnya menyertakan pendahuluan, pembahasan, lalu kesimpulan itu tuh sebenarnya udah jadi satu struktur kepenulisan ilmiah sebenarnya. Oke. Nah, untuk apa tadi tuh pertanyaannya? Pokoknya iya cara untuk menyusun kerangka skripsi ini. Iya. Gimana sih tips-tipsnya, langkah-langkahnya? Tentu saja setelah kita menafsirkan sebuah data ya, kita akan menuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Oke. Nah, di sini tuh pentingnya kita berposisi sebenarnya. Kan kita udah ini nih, misalkan tadi masalahnya itu fenomena tarif jasa dakwah. Itu tuh mungkin suatu hal yang tidak lumrah lah gitu di kegiatan dakwah Indonesia misalkan. Dan kita melakukan analisis ke lapangan dan ternyata si data itu kan bisa benar atau salah. Maksudnya tuh ternyata si tarif jasa dakwah ini positif kok atau negatif kok. Okay. Nah itu tuh kita bangun di setelah penafsiran tadi, si penafsiran data. Nah inilah pentingnya menafsirkan data itu untuk kita membangun argumentasi yang kuat. Oke. Kalau dalam struktur kepenulisan itu sendiri, kita bisa di pembahasan misalkan, kan kita udah memasuki ranah pembahasan, di sana kita udah ngomongin hasil analisis gitu. Kita bisa misalkan paragraf pertama itu menjelaskan kembali tentang si tarif jasa dakwah ini, bagaimana latar belakangnya atau segala macam lainnya. Nah, lalu kita suguhkan juga apa yang menjadi argumentasi atau hasil temuan
si peneliti Oke. yang kita temukan di lapangan. Nah, setelah itu kita menuju ke kesimpulan. Nah, itu tuh menjelaskan kembali apa yang kita temukan di lapangan. Dan ternyata misalkan itu terlepas dari si peneliti ini pro atau kontra ya, yang penting itu argumentasi dia kuat, yaitu menjadi skripsi yang selesai lah gitu. Oke, ya. Oke, berarti ketika kita dalam satu step penyusunan skripsi, penyusunan kerangka skripsi ini, kita ada 3 aspek tadi ya. Yang pertama ada pendahuluan, Betul. terus isi, kemudian kesimpulan tadi kan. Oke, berarti setelah kita menyusun skripsi nih, atau mungkin bisa kita sebut dalam keadaan penyusunan skripsi, berarti ongoing nih ya. Betul. Sering kita temui bahwa beberapa orang tetap stuck gitu kan. Entah apa yang terjadi pada mereka sehingga penyusunan skripsi mereka terhambat, padahal data udah diolah, udah mulai disusun, tapi tetap stuck nih. Kira-kira apa nih tips-tipsnya untuk menghindari atau selesai dan keluar dalam stuck tersebut? Itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing sebenarnya ya. Tentu ketika kita menentukan judul, kita juga secara tidak langsung bertanggung jawab atas judul tersebut gitu. Dalam artian ketika memang dalam penelitian di lapangan itu ternyata si temuan ini pro atau kontra, ya dia harus bisa memposisikan dia sebagai penemu gitu. Misalkan memang misalkan dalam bayangan dia sebelum melakukan penelitian, misalkan tadi ya masalahnya tentang tarif jasa dakwah misalkan, itu tuh dia kontra terhadap hal tarif jasa dakwah misalkan. Nah, dan ternyata setelah penelitian ternyata si hasil penelitiannya itu pro. Itu kan kontradiktif. Kontradiktif dengan apa yang dia bayangkan gitu. Nah, itu si peneliti itu harus bertanggung jawab juga atas apa yang dia temukan gitu. Jadi dia harus ya secara berani membawakan argumentasi tersebut ke dalam tulisan. Kayak gitu. Ya, berarti dia harus tahu ya posisi dia di mana. Betul. Dia pro atau kontra gitu. Ya. Jangan pengennya kontra tapi narasinya malah pro gitu kan. Betul. Nanti malah bingung sendiri. Nah, itu yang terkadang membuat bingung mahasiswa tuh kayak gitu. Jadi ketika dia mengandaikan bahwa wah ini tuh ada sebuah hal yang salah gitu, dan ternyata setelah dianalisis, aduh kok bener. Itu tuh kadang yang menjadi masalah tuh atau kendala tuh di sana. Oke. Tidak sesuai ekspektasi itu. Berarti sesuaikan dulu lah ekspektasinya sebelum disusun ya. Betul. Atau ya berusaha netral lah, senetral mungkin. Iya. Jadi kita jangan dulu mengandaikan nanti si hasil bakalan bagaimana. Oke. Makasih banget nih Mas Iqbal udah datang ke talk show akademik kita gitu kan. Mungkin saya ada yang sedikit disampaikan nih kepada para penonton, sahabat-sahabat Pipsi sekalian. Kita telah membahas 3 hal di sini. Yang pertama, bagaimana cara mencari data yang baik, yang relevan, yang bisa kita koherensikan kepada skripsi kita. Kemudian kita membahas bagaimana cara mengolah data yang baik supaya bisa diterima dan bisa digunakan dalam penyusunan skripsi. Kemudian kita yang terakhir ini menjelaskan bagaimana kerangka penyusunan skripsi. Nah, mungkin udah jelas semua nih yang dikatakan oleh Mas Iqbal tadi ya. Udah makasih banget nih mau hadir gitu kan. Teman-teman, satu hal yang perlu teman-teman ingat dalam pikiran teman-teman yang sedang menyusun skripsi, jangan dibawa pusing, jangan dibawa rese lah skripsi ini ya Mas Iqbal ya. Betul. Karena gimana kata-katanya saya berharap skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Makasih Mas Iqbal. Sama-sama, semoga ya penjelasan saya ini bermanfaat lah bagi mahasiswa. Amin. Oke teman-teman Pipsi sekalian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.